Saya dulu husnuzon bahwa para Ba'lawi ini yang ada di Indonesia betul keturunan Nabi. Bahkan banyak yang datang ke rumah saya sering sekali. Para Ba'lawi ini ada yang hanya silaturahmi, ada yang minta amplop dan lain sebagainya. Biasa-biasa saja. Itu sudah lama. Tapi kemarin, 1 tahun kemarin saya lihat ini kok kayak tidak nyambung antara akhlak yang ditampilkan di hadapan publik dengan pengakuan sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena itu kemudian saya penasaran, apa betul para Ba'lawi yang dipanggil Habib ini adalah keturunan Nabi? Saya mencari di internet silsilah mereka. Ketemulah salah satu silsilah tokoh dari Ba'lawi. Kemudian saya urut namanya sampai Nabi Muhammad ada 39. Saya cari referensi tentang tahun-tahunnya. Ini tahun 2000, ini tahun sekian, bapaknya tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, hijriahnya sekian. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahun yang ada. Karena keturunan Nabi mah, semua keturunan Nabi setiap masa dicatat, Pak. Di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan turunan Nabi, maka akan ada catatannya. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih. Kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi. Dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini. Yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubaid. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa. Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat, tidak ada. Kitab banyak ditulis Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada. Di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat, sampai keturunan yang ke-5, ke-6. Sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri. Kakek saya namanya Ubaid. Ubaid ini anak daripada Ahmad.
Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatut, Buya harus memberanikan diri mengatakan ya bahwa itu tesis iblis, karena sudah tidak ada celah. Dipikir dibulak-balik oleh Buya, tidak ada celah untuk dikatakan itu soheh ataupun doib. Tidak, itu mah maudhu, itu dusta yang membatalkan itu fitnah yang membatalkan itu. Dan fitnah itu kelakuan iblis, kelakuan setan, dan itu mengadu domba. Dan ini membahayakan, karena ini masalahnya bukan masalah cabang agama fikih seperti ini bersentuhan dengan wanita ya, umpamanya batal atau tidak yang bukan mahram. Allah yang berbahaya karena bisa menganggap bahwa orang tersebut anak zina. Ini bisa merembet kepada nanti nikahnya dianggap tidak sah, lalu warisannya juga dianggap. manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas bisa di-download. Bagaimana kepalsuannya itu? Dia bikin kitab tahun 1960. Seorang Ba'lawi bikin kitab tahun 1960, tapi ditulisnya di situ dibikin tahun 640 Hijriah. Dari mana eta kiimat nyaho bae cina eta palsu? Dari berbagai macam literatur tentang orang yang disebutkan itu. Pengarangnya katanya namanya Sa'duddin Az-Zifari, 640 Hijriah, katanya murid Faqih Muqaddam. Bagaimana dia jadi murid Faqih Muqaddam sedangkan Faqih Muqaddam teu aya jelema nage? Teu aya. Ada beberapa koreksi yang memang saya akui bisa ditujukan kepada beberapa oknum Ba'lawi, seperti salah satu contoh yang mengatakan lu harus menghormatin ana nih karena di darah ana ada darah Nabi juga. Sebenarnya itu kan bisa dikembangkan karena antum sendiri juga punya kewajiban untuk menghormati orang lain. Alasannya sama, karena di darah antum ada darah Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah menghina orang, Nabi juga tidak pernah merendahkan orang. Jika kamu memakai kedok darah Nabi ada di nadimu, ya alasan itu pula karena ada darah Nabi di nadimu, kamu tidak boleh merendahkan orang lain, mengeksploitasi orang lain, memperbudak orang lain. Bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Ada yang bilang Ba'lawi itu tidak diisbat oleh ulama di negerinya sendiri, tidak ada satu penakobah internasional yang mengakuinya. Pertanyaannya, dengan tsunami fakta yang seterang itu, kenapa tidak ada ulama nasab yang masih hidup di zaman sekarang yang menganulir nasab Ba'lawi? Dengan fakta sebanyak itu, kenapa tidak ada satupun nakobah internasional yang mengeluarkan surat keputusan bahwa nasab Ba'lawi itu palsu? Saya sudah ke Timur Tengah dan menghubungi 9 macam nakobah internasional. Ada yang dari Iran, Irak, Yordan, Oman, Maroko, Yerusalem, Mesir, Saudi Arabia, hingga Yaman. Namun gak ada tuh satupun dari perwakilan mereka yang mengatakan kalau nasab Ba'lawi itu palsu. Saya juga udah menghubungi beberapa ulama yang katanya menolak nasab Ba'lawi, tapi kok ternyata sudah mengoreksi pendapatnya dan akhirnya mengakui kalau nasab Ba'lawi itu sahih gitu. Mufti Zaidiyah di Yaman yang beberapa waktu lalu itu diklaim membatalkan 8 kabilah Ba'lawi, ya itu justru tidak tahu apa-apa tentang berita yang tersebar di Indonesia. Heran ya, sebenarnya yang membelokkan sejarah itu Ba'lawi atau mereka? Jenengan jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka faham bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'lawi, habaib, memang benar cucu Nabi Muhammad SAW. Muncul satu orang Habib bukan cucunya Nabi Muhammad, kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macam-macam. Bahaya.